Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirisari bisairil asma'i was sifati. Yang kami muliakan para alim ulama, yang kami muliakan pula para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan semua kita ini menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena kenyataannya sampai hari ini Allah masih memberikan hidup kepada kita. Maka semoga juga Allah berikan hidup kepada kita terus dalam kebaikan, sehingga nanti kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, lalu kemudian masuk di dalam bulan Ramadan tersebut dan mampu secara maksimal beribadah dalam bulan yang mulia tersebut. Dan semoga pula ketika kita keluar dari bulan Ramadan tersebut, keluar seperti anak yang baru dilahirkan. Oleh karena itu, wajiblah kita bersyukur kepada Allah tersebut dengan syukur yang sempurna. Maka sering sekali kita mengkajinya dalam pengajian ini, bahwa syukur yang mendapatkan janji Allah tersebut, yaitu la in syakartum la azidannakum, semakin bersyukur semakin Allah tambah nikmat kepada kita, itu adalah syukur yang sempurna. Kalau bahasa pengajian kita, syukur yang beriringan antara syariat dan hakikat. Kalau orang filsafat sebut syukur yang beriringan antara ekosentris dan teosentris, antara syariat dengan hakikat. Apa dia? Yaitu mesti wajib dimulai dari kalbu yang tersambung kepada Tuhan. Setelah kalbu tersambung kepada Tuhan, lalu barulah dizahirkan di ujung lidah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi tentu dizahirkan di ujung lidah ini belum cukup, maka mesti wajib dizahirkan pula dalam perbuatan, yaitu kalau seandainya Bapak Ibu dapat rezeki, rasakan dalam hati. Apa dia? Yaitu nyata bahwa rezeki itu Allah yang memberikan. Jangan Bapak Ibu sangka, oh ini saya yang kerja, keringat saya, atas diri saya sendiri. Tidak Bapak Ibu, nyata bahwa rezeki itu Allah yang memberikan. Kalau sudah tersambung itu dalam hati, baru dizahirkan di ujung lidah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lalu nanti untuk sempurna syukur tersebut, maka zahirkan pula syukur perbuatan. Ingat, dalam harta kita itu ada hak orang lain, ada hak anak yatim, maka keluarkan balik sesuai dengan takarannya. Maka itu Bapak Ibu, ketika mau masuk di bulan Ramadan ini, coba lihat syukur kita seperti apa. Syukur kita yang pertama, Rasulullah SAW sudah katakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang
yang gembira akan datangnya bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah haramkan jasadnya itu disentuh api neraka. Ini syukur kita yang pertama, tersambung hati kita kepada Allah, yaitu gembira ketika Ramadan ini mau datang. Bapak Ibu nanti rasakan, ada tidak kegembiraan dalam hati Bapak Ibu termasuk saya ketika Ramadan ini mau datang? Cuman Bapak Ibu, ini cumannya, gembira itu bukan gembira jasad. Kenapa? Karena jasad ini pandai berbohong. Coba lihat Bapak Ibu pemain sinetron tersebut, pemain film tersebut. Hatinya sedang sedih, wajahnya dia buat gembira. Nah, itu kalau pemain sinetron, pemain sandiwara kata kita. Hatinya sedih, wajahnya dia buat gembira. Dirinya sedang bahagia, tapi dilihatkannya di depan orang seperti orang bersedih betul. Itu jasad kita ini menipu. Oleh karena itu, yang disebutkan Rasulullah dalam hadis ini bukan sekedar gembira jasad, tapi yang dapat janji yaitu gembira ruh. Ramadan mau datang, Bapak Ibu rasakan, oh alhamdulillah gembiranya hati ini. Jangan-jangan gembira kita itu gembira nafsu. Kenapa? Karena libur panjang, karena dapat THR dari sekolah, dari kampus, gembira Ramadan mau datang. Maka itu yang dapat janji ini, Allah haramkan jasadnya tersebut gembira ruh, Bapak Ibu. Oleh karena itulah kita sering sebutkan dalam pengajian-pengajian kita, Bapak Ibu, menyambut Ramadan ini wajib dengan makrifat. Jadi kalau disebut dengan makrifat berarti dengan ruh. Kenapa menyambut Ramadan ini dengan ruh? Karena Ramadan ini bulan ruhani, bulan keruhanian. Maka itu dia disambut dengan ruh. Gembiranya adalah gembira ruh. Dan nanti ketika menjalani bulan Ramadan ini wajib pula dijalani dengan ruh, Bapak Ibu. Jadi sambut dengan makrifat, jalani dengan syariat dan hakikat. Barulah kita dapat janji Rasulullah keluar dari bulan Ramadan ini seperti anak yang baru dilahirkan. Sekarang Bapak Ibu akan muncul pertanyaan, apa kegembiraan terbesar? Kan begitu lagi Bapak Ibu. Kalau tadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang gembira ketika datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya itu dipanggang oleh api neraka, disentuh, dijilat oleh api neraka. Gembiranya bukan gembira jasad, tapi gembiranya adalah gembira ruh. Sebab apa? Sebab ruh itu tidak mau berbohong. Ruh itu tidak bermuka dua. Ruh itu tidak punya keakuan. Kenapa tidak punya keakuan? Karena dia sudah pernah berjumpa dengan Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah kepada ruh, saksikanlah bahwa aku ini Tuhanmu. Semua ruh itu menjawab, kami menjadi saksi ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Maka ruh itu sudah pernah berjumpa dengan Tuhan, maka ruh itu tidak pernah punya keakuan diri. Lalu pertanyaannya, apa kenikmatan terbesar ruh? Nah, maka itu ini pengajian kita ini Bapak Ibu. Kenikmatan terbesar ruh itu adalah makrifat. Kenal kepada Allah. Dan nanti kenal itu yang mengantarkan dia untuk berjumpa dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau begitu dalam konteks
Ramadan tersebut, berarti ketika masuk Ramadan itu gembira tersebut wajib kita sampai di titik nol, yaitu ikhlas, kosong, tidak ada keakuan diri. Ini baru kita masuk gembira dengan ruh tersebut. Disinilah kita dapat janji Rasulullah, yaitu man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Maka itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua ini mampu bergembira ketika datang bulan Ramadan ini dengan kegembiraan yang tinggi, yaitu kegembiraan ruh tersebut masuknya dengan titik nol, yaitu ikhlas, tidak ada keakuan pada diri kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bertafakkur. Dan dalam kitab kita ini juga saya sudah tuliskan. Bapak Ibu, anggap hari ini umur Bapak Ibu 40 tahun. Anggap umur kita ini 40 tahun, Pak. Potong masa balik 15 tahun. Berarti kita ini sudah berjumpa dengan bulan Ramadan 25 tahun. Kalau nanti umur Bapak Ibu 50 tinggal tambah, umur 60 tinggal tambah, tapi kita ambil pertengahan 40, potong masa balik 15 tahun, berarti 25 tahun. Ramadan datang, satu bulan Ramadan itu isinya 30 hari. Berarti kalau dikalikan 25 dikali dengan 30 sama dengan 750. Berarti Bapak Ibu sudah berpuasa selama hidup sebanyak 750 kali. Itu kalau dikalkulasikan hanya puasa Ramadan. Yang Bapak Ibu rajin puasa Senin Kamis, puasa sunnah lainnya, nazar, puasa Nabi Daud, tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu sudah puasa 900 kali dalam hidup, 1000 kali dalam hidup, 2000 kali dalam hidup. Sekarang Bapak Ibu, mari kita tarik satu perbandingan. Bukan ingin membandingkan, tapi hanya ingin mengambil pelajaran saja. Apakah binatang itu berpuasa? Oh Bapak Ibu, rupa-rupanya binatang itu untuk mendapatkan tingkat spiritualnya sampai pada puncaknya untuk jadi binatang kamil, dia mesti wajib melewati puasa, tidak makan dan tidak minum. Coba lihat Bapak Ibu yang melihara ayam di rumah, coba lihat ayam tersebut. Ayam itu baru bisa menetaskan telurnya kalau dia puasa, tidak makan, tidak minum. Berapa lama? 3 minggu. Masuk minggu pertama ayam itu telurnya sudah banyak Bapak Ibu. Masuk minggu pertama dia eram, sehari ada keluar, makan, minum, masuk lagi, 3 hari tak ada, keluar lagi. Masuk minggu kedua, sekali keluar, sudah itu tidak ada keluar-keluar lagi. Sampai minggu ketiga tidak makan, tidak minum. Apa yang terjadi? Kalau bahasa tasawufnya, memuncaklah spiritual ayam sehingga meningkat suhu badannya menjadi 30 sampai 40 derajat Celcius. Baru dia bisa menetaskan telurnya sehingga lahirlah anak-anak ayam, sehingga ayam itu jadi ayam kamil. Coba Bapak Ibu, kalau kita bayangkan saja pakai akal kita. Hari ini induk ayam keluar, makan minum, lalu masuk. Besok ngeram sebentar, keluar, lalu masuk. Sampai 3 minggu keluar masuk. Bapak Ibu pun dapat jawab, telur-telur yang dieramnya itu pasti akan busuk, tidak akan melahirkan ayam busuk. Kenapa? Karena dia sehari berpuasa, sehari tidak, sehari makan,
kalau dia tidak makan, tidak minum 3 minggu lamanya, baru dia bisa meningkatkan suhu badan tubuhnya atau spiritual dirinya, sehingga baru bisa menetaskan telurnya. Coba lihat lagi, apa lagi misalnya? Ular. Ular itu baru bisa berganti kulit lama ke kulit baru itu kalau dia tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Coba lihat di YouTube tersebut. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube tersebut pergantian kulit luar dari kulit lama ke kulit baru. Berapa lama baru bisa dia berganti kulit lama jadi kulit baru? 40 hari. Tidak makan, tidak minum, dan dia menjauhkan, mengasingkan dirinya dari kawan-kawannya yang lain. Ketika 40 hari tidak makan, tidak minum, memuncak spiritual ular tersebut, barulah ular itu bisa berganti kulit lama menjadi kulit baru. Coba bayangkan pula kalau misalnya ular itu hari ini makan, besok tidak, hari ini makan, besok tidak. Ular itu, maka secara sains dia tidak akan bisa berganti kulit lama jadi kulit baru. Apalagi misalnya ulat. Ulat, Bapak Ibu sering lihat ulat. Ulat itu kalau kita pegang gatal tangan kita. Kadang-kadang jijik kita melihatnya, tak mau kita pegang. Tapi dalam kepompong itu tidak makan dia selama 16 hari, tidak makan, tidak minum, berpuasa sama seperti kita. Apa yang terjadi ketika 16 hari naik ke 17 hari, ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang indah, Bapak Ibu. Kalau dah jadi kupu-kupu, semua orang mau tangkap. Anak-anak kita ini nengok kupu-kupu itu mau ditangkap kan? Kalau bisa tangkap, letak dalam toples. Lihat kupu-kupu tersebut. Jadi untuk dapat jadi kupu-kupu, ulat itu mesti wajib tidak makan, tidak minum, yaitu berpuasa selama 16 hari lamanya. Sekarang Bapak Ibu, coba kita bawa kepada diri kita. Kita analisa. Kalau seandainya ayam itu hanya butuh 21 hari jadi ayam kamil, kalau ular itu butuh puasa 40 hari jadi ular kamil, berubah kulit lama jadi kulit baru, ulat itu hanya butuh 16 hari berpuasa jadi kupu-kupu, jadi kupu-kupu kamil. Kenapa kita tadi 1000 kali berpuasa, ada yang 900 kali berpuasa, ada yang 750 kali berpuasa sudah dalam hidupnya, tapi belum juga bisa sampai pada makam insan kamil? Ini kan jadi pertanyaan besar pada diri kita, Bapak Ibu. Kenapa kita sudah 40 tahun, 25 tahun sudah berpuasa setelah balik, 750 kali, tambah lagi dengan puasa Senin Kamis sampai 900.000 kali berpuasa. Puasa itu tidak bisa merubah hidup kita. Keluar dari Ramadan yang korupsi, ikut tetap korupsi. Keluar dari Ramadan tetap berbuat maksiat. Kenapa? 1000 kali sudah berpuasa, tapi tidak sampai pada tingkatan insan kamil. Maka jawabannya adalah, Bapak Ibu, kita potong saja Bapak Ibu. Jawabannya adalah karena selama ini kita menyambut Ramadan itu dengan nafsu, masuk di Ramadan pun dengan nafsu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak sebut orang, saya sebut orang rumah saya sendiri. Belum lagi Ramadan datang, sudah teringat dengan baju baru lebaran. Oh, ini baju lebaran nanti apa nih, kata dia. Berarti nyambut Ramadan dengan nafsu. Belum Ramadan datang sudah dipikirkan makannya, minumnya nanti. Kalau lebaran, kalau puasa pertama nanti kalau bisa ayam kampung tambah udang galah, berarti kita menyambutnya dengan nafsu. Maka itu Bapak Ibu, kalau ingin dapatkan insan kamil ketika keluar dari Ramadan seperti anak yang baru dilahirkan, wajib menyambut
menyambutnya dengan makrifat. Kalau disebut makrifat berarti menyambut dengan ruh. Berarti apa keinginan ruh ketika kita nanti menjalani bulan Ramadan? Menjalaninya dengan syariat dan hakikat. Maka itu Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya. Kata Rasulullah, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar." Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa, hanya dapat haus, lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang sembahyang malam, tarawih, solat malam yang lainnya, tapi Allah anggap seperti begadang. Coba Bapak Ibu kita analisa nanti. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menganalisa supaya kita masuk di Ramadan ini dengan ruh kita. Coba kita analisa hadis ini. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, berapa banyak orang yang berpuasa. Tidak Rasulullah bilang berapa banyak orang yang puasa siangnya tidur itu sia-sia. Tidak disebutkan yang banyak tidur, tidak. Rasulullah tidak sebutkan berapa banyak orang yang berpuasa siang harinya dia berghibah, dia hanya dapatkan haus dan dahaga. Tidak Bapak Ibu. Tapi Rasulullah katakan berapa banyak orang yang berpuasa. Kalau disebut berpuasa berarti dia sudah sahur, berarti dia sudah menahan makan dan menahan minum, berarti dia sudah menunggu maghrib datang, lalu ketika serunai berbunyi, lalu dia berdoa dan berbuka. Itu disebut orang berpuasa. Kalau disebut orang tak berpuasa, minum dia nanti siang hari. Tapi kalau disebut dia berpuasa, berarti dia sudah bersahur, berarti dia sudah tahan, tidak makan, tidak minum, dia juga berbuka. Tapi kenapa Nabi masih mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar, haus dan dahaga? Lalu yang kedua, kelanjutan hadisnya, berapa banyak orang yang sholat malam tapi Allah memandangnya seperti begadang? Kalau Bapak Ibu ikut ngaji kita ini, meskipun sebulan sekali, khusus tentang sholat, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Kenapa? Karena dia tidak iringkan dengan hakikat. Kenapa puasanya itu tetap Nabi katakan hanya mendapat lapar, haus dan dahaga? Karena dia tidak iringkan dengan hakikat. Nanti kita akan ketemu Bapak Ibu. Contoh begini, dalam kitab kita ini itu sudah jelas sekali disebutkan di sana. Contoh begini, secara syariat kita menahan makan. Tapi kalau misalnya secara hakikat kita tidak buat, puasa kita itu hanya untuk menggembirakan jasad kita. Contoh begini, saya kata dia, kalau masuk bulan Ramadan 2 hari tak makan aku kuat, sanggup aku kuat aku nih. Berarti hanya jasadnya yang puasa, ruhnya tidak puasa. Kenapa? Karena dia merasa punya kuasa untuk menahan rasa lapar. Kan sederhana Bapak Ibu. Padahal seperti ini banyak kejadian di masyarakat kita. Aden katanya 2 hari tak makan sanggup deh, 3 hari tak sanggup dan tak makan asal minum aja. Berarti jasadnya berpuasa, ruhnya tidak. Kenapa? Karena dia hanya menggembirakan jasadnya, menggembirakan ruh tidak. Mana bukti bahwa dia menggembirakan jasad? Dia tahan tidak makan, tidak minum itu menggembirakan jasad. Kenapa? 1 tahun dibuatnya perutnya itu bekerja. Dia makan, minum, perut bekerja sehingga perut itu tidak punya tempat untuk istirahat. Lalu ketika datang Ramadan, dia diistirahatkan dari bekerja, maka perut itu
gembira luar biasa. Bapak ibu kerja di perusahaan, lalu setahun bekerja, diberikan oleh perusahaan cuti 1 bulan. Gembira atau tidak? Oh, gembira. 1 bulan nih dikasih cuti sama perusahaan. Begitu juga 1 tahun kita paksa tubuh kita ini untuk makan minum, lalu ketika kita puasa itu baru menggembirakan jasad kita. Maka itu secara syariat, ketika Bapak Ibu menahan makan, secara hakikat ingat, yaitu menahan diri dari merasa mampu menahan rasa lapar. Kita tak punya kuasa Bapak Ibu. Kalau misalnya Allah buat kita ini tidak sanggup, jangankan 12 jam, 1 jam kita tidak sanggup untuk menahan lapar. Kenapa 12 jam itu sanggup? Karena Allah sebenarnya yang menahankan, memberikan kesanggupan kepada kita untuk menahan lapar tersebut. Maka itu ketika Bapak Ibu tidak makan, ingat secara hakikat, karena ruh itu tidak punya keakuan diri, maka rasakan bahwa kita juga menahan diri dari merasa mampu menahan rasa lapar. Contoh yang kedua misalnya, secara syariat kita menahan minum, tidak minum. Tapi ingat secara hakikat menahan diri dari merasa mampu menahan rasa haus. Jadi jangan ada sampai keluar di lidah kita, aku kalau puasa nih minum sampai tengah malam pun aku sanggup, kuat. Oh, berarti kita merasa punya kuasa sendiri. Yang ini yang kita sebut mencuri hak Tuhan, mencuri harta Tuhan. Apa yang kita curi? Kudratnya Allah, iradatnya Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah, samanya Allah, basarnya Allah kita curi. Maka itu Bapak Ibu, yang namanya mencuri pasti kena hukum. Kan saya sering sebut kepada Bapak Ibu, ada rumah orang kaya, di dalamnya banyak harta, masuk kosong, keluar berisi, kena tangkap. Masuk tak ada bawa apa-apa, keluar lihat ada jam emas, bapak bawa keluar, kena tangkap. Kenapa? Karena mencuri harta si tuan kaya. Tapi kalau Bapak Ibu masuk kosong, keluar kosong, apa hendak dihukum? Kenapa? Karena tidak mencuri. Maka itu secara syariat dan hakikat wajib beriring. Jadi Ramadan ini nanti kalau kita masuk, kita sambut dengan ruh kita gembira, ruh yaitu ma'rifat, lalu masuk ke dalamnya menjalaninya itu dengan syariat dan hakikat, barulah dapat janji ketika keluar dari Ramadan itu seperti anak yang baru dilahirkan. Apa contohnya lagi misalnya? Dia banyak contohnya Bapak Ibu. Misalnya di bulan Ramadan ini kita semangat untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah. Apa dia? Bersedekah. Bapak Ibu pasti punya semangat untuk bersedekah. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini diskonnya besar. Kata Nabi, 1 kali buat amal 700 kali lipat Allah balas. Lalu kita keluarkan setiap malam, biasanya seminggu sekali 10.000, ini buat 100.000 satu hari. Tapi ingat, ketika keluarkan sedekah tersebut, jangan sampai ada keakuan diri yang keluar dari diri kita. Apa dia? Kalau tidak aku yang berikan duit, tak bisa dia beli buka puasa, aku yang ngasih. Oh, ingat berarti roh kita tidak puasa. Maka itu wajib hilang keakuan diri, yaitu ketika Bapak Ibu memberi, ingat kita tidak punya harta, yang punya itu Allah. Kalau tidak karena Allah, tidak mungkin kita bisa punya duit Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, ketika nanti masuk di bulan Ramadan tersebut, wajib kita masuk itu menjalaninya dengan syariat dan hakikat. Oleh karena itulah Bapak Ibu, para ulama akhirnya membagi orang yang berpuasa itu 3. Ada namanya puasa orang awam, ada namanya puasa orang khawas,
yang terakhir ada namanya puasa orang khawasul khawas. Ini sering sekali kalau misalnya malam santapan rohani Ramadan dibahas oleh para ulama, para ustadz-ustadz kita. Puasa orang awam, apa dia? Orang yang tak pakai ilmu. Masuk Ramadan orang nahan makan, dia nahan makan. Orang misalnya tidak minum, dia tidak minum. Tapi orang ajak ghibah, dia juga ikut ghibah. Ajak juga main yang tidak baik, ikut juga main tidak baik. Nonton yang tidak baik, berarti dia masuk tidak pakai ilmu. Inilah orang yang tingkatan awam. Ini yang dapat, yang disebut Nabi tadi, yaitu hanya dapat lapar, haus dan dahaga. Naik tingkat kedua namanya khawas. Sudah beruntung, dia sudah pakai ilmu, cuman ruginya masih ilmu syariat. Dia sudah tahu yang mana tidak baik, tidak buruknya, mana halal, mana haramnya, yang membatalkan makruhnya sudah tahu. Tapi keakuan diri masih ada. Dia yang merasa dia yang kuasa, dia yang merasa sanggup punya kekuatan untuk menahan makan, menahan minum, maka puasanya pun masih tingkatan rendah, yaitu puasa khawas tersebut. Mana yang lebih tinggi? Yaitu puasa khawasul khawas. Siapa dia? Orang yang sudah mampu mengiringkan antara syariat dan hakikat. Jasadnya berpuasa, ruhnya juga berpuasa. Inilah orang yang akan mendapatkan janji Rasulullah ketika keluar dari bulan Ramadan itu, dia seperti anak yang baru dilahirkan. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua ini bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan syariat dan hakikat. Kita sambut Ramadan ini dengan kegembiraan ruh, yaitu ma'rifat. Kita jalani Ramadan ini secara syariat dan hakikat, sehingga ketika kita keluar nanti seperti anak yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, karena waktunya tinggal nanti insyaallah ada tanya jawab 5 menit Ustaz. 5 menit. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk berpikir. Para ulama syariat menyebutkan begini Bapak Ibu. Kata dia, kenikmatan terbesar orang berpuasa itu adalah berbuka. Dan kita setuju dengan apa yang disebutkan oleh ulama syariat. Cuman Bapak Ibu, kita akan menganalisa. Maka itu orang hakikat ma'rifat lalu menganalisa berbuka yang mana yang dia menjadi nikmat yang paling besar. Contoh begini, kalau seandainya nikmat terbesar berbuka, berpuasa itu adalah berbuka, coba lihat nasi yang Bapak Ibu makan, berbuka tersebut itu nasi yang Bapak Ibu makan di luar bulan Ramadan. Iya atau tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu makan kue atau makan buah, kue dan buah yang dimakan ketika berbuka puasa itu kue yang diduga ada di luar bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya nikmat berpuasa terbesar puasa itu berbuka yang mana? Kan begitu jadinya, berbuka yang mana? Maka itu orang makrifat menyempurnakan. Kalau seandainya begini, kata dia nikmat terbesar berbuka itu ketika mampu menahan rasa lapar 12 jam. Bapak Ibu, orang-orang yang susah di luar sana, orang-orang miskin di luar sana, anak-anak yatim di luar sana, orang-orang tua yang tidak sanggup lagi bekerja di luar sana, itu bukan saja 12 jam dia tahan, dia kosongkan perutnya. Ada yang 24 jam tidak ketemu makanan dan minuman. Ada yang 2 hari tidak berjumpa makanan. Kalau seandainya kita katakan, kalau hanya bergantung pada syariat, kita katakan kenikmatan terbesar berpuasa itu berbuka ketika mampu menahan rasa lapar, rasa haus, mengosongkan perut tersebut. Di luar sana banyak orang yang 24 jam tidak makan, tidak minum. Di luar sana ada orang yang 24 jam, bahkan 2 hari tidak ketemu makan dan minum. Kalau begitu
begitu lebih hebat mereka daripada kita? Kalau begitu lebih hebat anak-anak kecil yang seperti ini daripada kita. Kita kalau puasa mulai imsak sampai berbuka dalam rumah, anak-anak begini berlari ke sana, berlari ke sini, main layang-layang, tapi tetap puasa. Kalau begitu hebat dia. Jadi sebenarnya yang disebutkan Rasulullah kenikmatan terbesar berpuasa itu berbukanya bukan sekedar melihat makanan lalu memakannya. Jadi kenikmatan terbesarnya itu bukan melihat makanan lalu memakannya. Apa kenikmatan terbesarnya? Melihat Allah lalu membenarkannya. Nah, ini Bapak Ibu. Pernah tidak Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga waktu mau buka puasa, di situ ada merah, semangka, di situ ada pulut, di situ ada nasi, di situ ada sayur, di situ ada ikan. Pernah tidak Bapak Ibu melihat makanan itu terpandang Allah? Kalau tidak terpandang, puasa kita itu rendah sekali Bapak Ibu. Maka itu orang hakikat menyebutkan, kalau Nabi katakan kenikmatan terbesar berpuasa itu berbuka, maka bukan berbuka itu melihat makanan lalu memakannya, itu syariatnya. Tetapi secara hakikatnya melihat Allah lalu membenarkannya. Kalau tidak Allah berikan rezeki, tidak mungkin dapat kita hidangkan makanan semangka, apalagi pulut, macam-macam itu, air manisnya macam-macam, cendolnya lagi katanya. Maka itu kalau Bapak Ibu terpandang Tuhan secara hakiki lalu membenarkannya, maka itulah sebenar-benarnya kenikmatan berbuka tersebut Bapak Ibu. Maka itu kembalinya kemana? Kembalinya kepada ma'rifat, yaitu menyambut Ramadan ini dengan ruh, karena bulan Ramadan ini bulan ruh, menjalaninya dengan syariat dan hakikat. Karena apa? Karena kita ada jasad dan ada ruh. Maka barulah kita dapatkan kenikmatan berpuasa, yaitu berbuka, dan barulah keluar dari Ramadan seperti anak yang baru dilahirkan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua ini bisa sampai pada tingkatan itu, yaitu menjalani Ramadan ini bukan sekedar jasadnya, tapi juga ruhnya. Bukan saja menggembirakan jasad kita, tapi juga menggembirakan ruh kita, sehingga kita dapat janji daripada Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Bapak Ibu, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan karena memang juga permintaan dari jamaah, yaitu paling tidak di ujung-ujung ada tanya jawab. Bapak Ibu silakan kalau seandainya ada yang mau bertanya, karena waktunya masih ada 2 menit lagi nih. Terima kasih Pak Ustaz. Selama ini kita berpuasa, lalu malam ini baru dapat pencerahan bahwa berpuasa itu ada 2, syariat dan hakikat. Buahnya mah. Jadi bagaimana selama ini puasa hanya sampai di syariat saja, bukan sampai yang tidak. Baik Bapak Ibu. Kalau seandainya selama ini kita masih puasa kita itu di tingkatan jasad, kita sudah melepaskan syariatnya. Kita sudah tahu yang mana membatalkan secara syariat, mana yang makruh, mana yang haram untuk kita kerjakan ketika di bulan Ramadan. Kita sudah memenuhi yang syariatnya. Tapi ketika tahu, wajib kita penuhi yang hakikatnya. Kenapa? Kalau disebut syariat, di bawahnya berarti ilmu fikih.
hakikat di bawahnya ilmu tauhid dan ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu tasawuf. Maka itu setelah nanti kita tahu jasad kita wajib berpuasa, tapi ruh kita juga wajib berpuasa. Kenapa? Karena nanti yang ditimbang oleh Allah itu yang ruh. Maka itu dalam hadisnya seperti yang kita sering sebutkan di awal-awal kuliah, di awal-awal pengajian kita itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak memandang jasadmu, memandang wajahmu dan juga memandang hartamu, tapi yang Allah pandang itu qulubikum. Kalau disebut qulubikum berarti yang di dalam. Apa dia? Ruh juga. Maka itu ada tingkatannya. Setelah kita penuhi syariatnya, ingat, maka wajib kita penuhi hakikatnya. Kenapa? Karena diri kita ini ada ruh. Jasad kita penuhi, ruh juga wajib kita penuhi. Barulah nanti dapat janji tersebut. Maka itu kalau selama ini ada keampaan bagi kita, maka ketika kita sudah tahu, wajib kita menyempurnakan puasa kita tersebut. Mudah-mudahan yang lalu itu Allah maafkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf, mohon dihalalkan Bapak Ibu, karena sebenarnya saya jujur Bapak Ibu senang tanya jawab, cuman memang waktunya. Kalau saya potong-potong tak selesai pula kajian. Padahal kita singkat-singkat, kita potong-potong. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.